BTTH Kaisar Api, episode 411. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sabu-sabu, alam merah darah yang dipenuhi cahaya darah terasa menyeramkan dan menakutkan, dan angin gorila berhembus kencang. Terasa sesak napas yang mencekam. Di alam darah ular dan kalajengking, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sekitar darah ular dan kalajengking, dan 10 ular darah telah muncul. Melingkar di atas rambut di kepalanya, dikelilingi oleh ular darah jahat yang sangat ganas, Kaisar Langit tak tertandingi dan Gu Yuan terkepung erat. Sekarang jadi merepotkan, melihat pertarungan mengerikan antara ular dan kalajengking berdarah, ditambah Xiao Yan yang terikat olehnya, Kaisar Langit tak tertandingi mengerutkan kening. Senior, bisakah Anda menunda sebentar? Detik berikutnya, Gu Yuan melihat ke arah Xiao Yan, dan ketika dia melihat jiwa Xiao Yan langsung berkobar dengan api, dia langsung mengerti maksud Xiao Yan. Dia sedang memadatkan reinkarnasi kemarahan Buddha, tetapi penggabungan 5 api suci membutuhkan waktu yang lama. Apa yang terjadi? Kaisar Langit tak tertandingi juga samar-samar mencium aura yang cukup menakutkan dari tubuh Xiao Yan, dan berkata, "Bawakan kuncinya padaku, Pak Tua." Dengan dengusan dingin, ular dan kalajengking itu mengulurkan tangannya yang ramping, mengabaikan mereka berdua. Seekor ular membuka mulutnya dan langsung menggigit mereka. Kaca! Dengan suara itu, dia kehilangan akal sehatnya, dan kunci giok yang membuka tanah suci direbut olehnya. Cek-cek, apakah ini satu-satunya kunci untuk memasuki tanah suci? Begitu giok itu berada di tangannya, bibir dan gigi ular dan kalajengking itu berkedut saat dia tertawa. "Kembalikan padaku, dinding penjara angin." Kaisar Langit tak tertandingi tiba-tiba meraung. Pusaran biru kehijauan di sekitar tubuhnya berubah menjadi badai biru kehijauan, meraung dan menyemburkan darah ular dan kalajengking. Penindasan yang terkandung di dalamnya juga menyedihkan. Jelas, kekuatan Kaisar Langit 8 bintang abadi yang tak tertandingi di tahap akhir, bahkan jika kekuatannya tidak ada dalam 10, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak berkurang sedikit pun. Pergi, melihat Kaisar Langit tak tertandingi begitu putus asa, ular darah di tangan ular dan kalajengking yang bergejolak bertabrakan dengan badai birunya. Boom! Energi keras itu menyentuh suara tersebut, mengejutkan gendang telinga beberapa orang, menyebabkan amarah Buddha 5 warna Xiao Yan yang terpendam bereinkarnasi, dan diam-diam meredamnya. Selanjutnya, lihat aku, tapi masih agak kurang. Saat ini, Xiao Yan duduk tenang di tanah. Ular darah di sekujur tubuhnya tidak dapat mendeteksi fluktuasi aneh di tubuh Xiao Yan, karena fusi Xiao Yan dilakukan di lautan semangat bertarung. Melihat sekeliling, di lautan Doki yang kini kosong, selain pengoperasian berkecepatan tinggi dari inti ember ganda kayu bakar, 5 nyala api dengan warna berbeda perlahan berdenyut, mereka perlahan menyatu, dan begitu mereka sepenuhnya menyatu, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam murka samsara Buddha 5 warna mungkin cukup untuk membuat ular dan kalajengking dewa merasa sangat terganggu. Crash! Gelombang energi yang merdu menggantung dari langit, dan Kaisar Langit tak tertandingi sama sekali tidak ragu. Ki pertempuran berwarna cian muncul dari tubuhnya melonjak, dan dia langsung menyerang ular dan kalajengking raksasa itu. "Apakah kau baik-baik saja?" Gu Yuan dengan mudah menghampiri Xiao Yan di tengah pertempuran di langit dan bertanya. "Tidak apa-apa." Xiao Yan mengangguk pelan padanya dan tersenyum tipis, seberkas api berwarna kuning keemasan di tubuhnya seperti matahari yang menyala perlahan memancar dari tubuhnya. "Ini apa?" Tepat ketika rubah api ember bangkit di tubuh Xiao Yan, getaran langka muncul di seluruh penjara darah, dan bahkan Kaisar Langit yang tak tertandingi yang bertarung melawan ular dan kalajengking iblis pun tak kuasa menahan gumaman. Api suci yang begitu menakutkan. Sepanjang ingatanku, sama sekali tidak ada api suci yang dapat memancarkan energi sebesar itu. Ular dan kalajengking Suer juga mengangkat alisnya dan berseru. "Kaca!" Setelah hembusan napas itu, rantai ular darah jahat di tubuh Xiao Yan dengan mudah hancur, dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Di atas kepala Xiao Yan, api 5 warna perlahan membara, dan fusi pun selesai. 5 kelopak dengan warna berbeda, setiap daun mengandung napas suci dari zaman kuno.
Teratai api 5 warna itu bergetar lembut, dan di setiap kelopak teratai api, rubah api dengan sifat yang sangat berbeda melesat ke segala arah, terus bergetar, seolah-olah sesuatu yang mengejutkan akan turun ke penjara terkutuk ini. Orang ini, aku sudah lama tidak melihatnya, dan kekuatannya benar-benar semakin menakutkan. Melihat tindakan Xiaoyan yang begitu mengejutkan, Gu Yuan pun tersenyum kecut. Cicit, dengan suara itu, api 5 warna dengan mudah melindungi Xiaoyan, Gu Yuan, dan Kaisar Langit tak tertandingi, dan segera melenyapkan sinar penghancur dunia yang semakin lama semakin kuat. Senior, ini masih sedikit. Saat itu, Gu Yuan melihat jiwa Xiaoyan bergejolak di dalam tubuhnya, dan langsung mengerti sesuatu. Fusi reinkarnasi kemarahan Buddha 5 warna telah selesai, tetapi harus dipandu oleh kekuatan jiwa dan tekad yang membara, dan target harus benar-benar terkunci. Kau tidak boleh membiarkan orang ini menggunakan serangannya, kalau tidak akan ada yang tersisa di sini. Pada saat ini, ada sedikit rasa takut di mata indah ular dan kalajengking itu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena dari teratai api 5 warna itu, dia juga benar-benar mencium ancaman yang sangat besar. Meskipun serangan semacam itu tidak cukup untuk membunuhnya, tetapi jika dia menerimanya secara tiba-tiba, saya khawatir dia juga akan terluka parah. Dan aku, melihat ini, Kaisar Langit tak tertandingi tiba-tiba mengangguk, seluruh energi tempur di tubuhnya melesat keluar, dan tiba-tiba darah ular dan kalajengking itu untuk sementara terjerat. Dasar bajingan abadi, melihat ini, tekanan pada ular kalajengking Suer meningkat drastis, tetapi dia tidak berani meremehkan Kaisar Langit tak tertandingi, jadi dia hanya bisa menghadapinya dengan segera. Dengan bantuan Kaisar Langit yang tak tertandingi, langkah terakhir Xiaoyan sepenuhnya selesai. Pengguliran kekuatan jiwanya membuat Xiaoyan sepenuhnya mengunci tubuh darah ular dan kalajengking, dan berkah dari kekuatan Fen Jue sepenuhnya menstabilkan reinkarnasi amarah Buddha 5 warna. Cobalah ini, dalam sekejap mata Xiaoyan memerah, urat-urat biru menonjol, api 5 warna di atas kepalanya dengan mudah berpindah ke tangannya, teratai api 5 warna itu membengkak hebat, lalu kelopaknya tiba-tiba mengempis. Untuk sesaat, aura ilahi muncul, cukup untuk dengan mudah memurnikan kekuatan ki jahat yang tak terhitung jumlahnya yang membakar penjara darah, dan datanglah. Anak bau ini, merasakan sensasi panas api suci, 10 ular darah muncul bersamaan di atas rambut ular dan kalajengking. Depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu tubuhnya yang lembut. Teratai api 5 warna, pada saat terbang, 5 kelopak teratai api dengan warna berbeda telah lenyap, memperlihatkan teratai api 5 warna yang paling murni dan tanpa celah, yang mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Darah kalajengking, teriak Xiaoyan dengan suara rendah, dan kekuatan jiwa yang agung menyapu keluar, membungkus teratai api, kecepatannya meroket, dan menghabisi ular dan darah kalajengking yang melarikan diri. Tubuh ular dan kalajengking, jutaan bisa ular, kekuatan 10 ular. Dalam sekejap, ular dan kalajengking Suer melarikan diri beberapa jarak, tetapi juga menyadari bahwa tidak ada harapan untuk lolos, karena dia telah dikurung olehnya. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, dia tetap akan dilacak olehnya, dan segera mendengus, menutupi bayangannya. Roh jahat Jepang terungkap bersama dengan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Bang bang bang, puff. Pada saat itu, di seluruh penjara darah, gunung dan sungai runtuh, kehampaan berguncang, dan ledakan seperti murka para dewa menyapu seluruh penjara darah. Penjara darah yang menyeramkan itu dipenuhi dengan ular darah yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi neraka sungguhan, tetapi dengan serangan api 5 warna Xiaoyan dan darah ular serta kalajengking, seluruh adegan penjara darah menjadi sangat panas, dan ruangnya dipenuhi lubang, seolah-olah sedang menghadapi pertarungan yang sangat brutal. Suara keras seperti murka para dewa menyelimuti seluruh penjara darah. Kekosongan jahat di sekitar penjara darah tiba-tiba menjadi redup pada saat ini, dan rubah api yang panas meluap dengan aura kehancuran, dan retakan kekosongan besar perlahan memenuhi udara. Muncul, mengerikan seperti akhir dunia. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Bahkan dengan perlindungan kekuatan Xiaoyan, Kaisar Langit tak tertandingi dan Gu Yuan berada di belakang Xiaoyan dan tak kuasa menahan gumaman. Tingkat serangan seperti ini, apalagi ular-ular iblis itu, sangat sulit bahkan bagi Kaisar Langit yang tak tertandingi dengan kekuatan yang sama. Bang bang bang, murka Buddha 5 warna meledak dalam reinkarnasi,
seperti lubang lava gunung berapi yang mengeluarkan amarahnya, dan napas suci yang tak terhitung jumlahnya tersapu bersama api yang membakar, mengalahkan ular dan kalajengking yang perkasa. Bagus sekali. Baiklah, dasar bocah bau. Sebelum suara ledakan benar-benar hilang, sebuah teriakan yang sangat marah muncul, dan suara itu mengandung niat membunuh yang sangat dingin. Ular Sueer tidak pernah menyangka bahwa seorang anak manusia di tahap akhir 7 Dewa Petarung Bintang akan mampu menampilkan cara serangan yang begitu mengerikan. Seandainya bukan karena keahliannya yang unik, aku khawatir dia pasti sudah jatuh ke tanah, tetapi begitulah adanya, niat membunuh yang kuat bersemayam di hati ular dan kalajengking berdarah itu. Sekarang dia sangat malu, dan tubuhnya pucat dan merah. Bercak darah muncul di kulitnya, dan bahkan ular darah yang menjadi sumber kehidupan di atas kepalanya pun sudah mati. Benar saja, masih sedikit kurang. Mendengar raungan marah darah ular dan kalajengking dari pusat ledakan, senyum masam muncul di sudut mulut Xiao Yan. Kekuatannya saat ini baru berada di tahap akhir dari 7 Dewa Petarung Bintang. Jika dia mencapai kesempurnaan, dia akan memiliki peluang lebih baik untuk menang melawan ular iblis itu. Sebenarnya ada beberapa dampak lanjutannya. Matanya tertuju pada pusat ledakan. Setelah beberapa saat, rasa pusing yang kuat muncul, dan Xiao Yan tak kuasa mengerutkan kening. Kali ini, dia masih menggunakan gabungan 5 api suci dengan cara yang jujur, tetapi dia sebenarnya tidak membunuh musuh, dan sekarang ki tempur dan kekuatan jiwanya hampir habis. Sepertinya kali ini, situasinya cukup berbahaya. Aku tahu kau belum mati, pergi. Xiao Yan bersikeras mempertahankan sikap tegar, agar ular dan kalajengking jahat itu tidak menyadari kehadirannya. Tiba-tiba, penguasa kuno itu mengangkat tangannya dan mencibir. Aku benar-benar meremehkanmu, aku tidak pernah menyangka bahwa orang biasa justru yang paling menakutkan. Dampak ledakan perlahan mereda, dan ular serta kalajengking itu berjalan keluar dengan perlahan, tetapi di balik senyum menghina itu tersembunyi niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh para petarung kuat di tahap akhir 8 bintang Dosian, level itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan Xiao Yan saat ini. Potongan kecil, serahkan hidupmu pada ibuku. Begitu suara itu berhenti, hanya tersisa 4 ular darah di atas kepala Sueer, ular dan kalajengking, bersiul dan meraung, lalu segera memutar tubuh mereka yang mempesona, menghadap Xiao dengan postur iblis darah yang sangat jahat. Api berkobar, 4 buah. Xiao Yan memandang ular dan kalajengking raksasa yang meraung seperti orang gila, dan langsung tersenyum dingin, tetapi dia tidak bergerak, melainkan matanya perlahan tertutup, dan penggaris kuno di tangannya berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Sepertinya dia sedang merasakan sesuatu. Xiao Yan, mundur. Melihat pemandangan ini, hati Kaisar Langit tak tertandingi dan Bu Yuan dipenuhi keringat dingin. Niat membunuh dan kekuatan menyerang dari manusia darah ular dan kalajengking saat ini jauh lebih ganas dari sebelumnya. Jangan tebas fase. Tepat ketika bibir merah ular dan kalajengking itu menggeliat dan seringai muncul, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan aura keheningan yang menakutkan memenuhi udara, lalu penggaris kuno di tangannya melunak. Ia mengayunkannya dengan ringan. Apa? Ular dan kalajengking Sueer merasakan aura buruk dari perilaku Xiao Yan yang sangat aneh, dan segera tetap berada di udara, matanya yang indah mengawasi sekitarnya dengan waspada. Kekuatan apa? Kaisar Langit tak tertandingi dan Bu Yuan saling pandang dan bergumam. Krap, dengan suara itu, gelombang energi tak terlihat menerjang ular dan kalajengking berdarah tanpa tanda-tanda apapun, dan tiba-tiba muncul 4 ular darah yang terluka di atas kepalanya, yang tiba-tiba menggeliat. Dan pergi. Puff. Ular dan kalajengking Sueer belum bereaksi, dan tiba-tiba, seteguk darah merah menyembur keluar dari bibir merahnya yang menarik, dan setelah kehilangan 6 dan 3 ular darah vital berturut-turut, ia langsung pingsan. Senior, tangkap dia. Pada saat ini, Xiao Yan mendengus dingin, jelas kekuatannya hampir habis. Kemana harus lari? Tawanan angin. Kaisar Langit yang tak tertandingi memiliki penglihatan yang tajam, dan dengan lambaian tangannya yang besar, puluhan badai cian mengelilingi ular dan kalajengking berdarah itu, menekan tubuhnya hingga tak meninggalkan jejak. Huhuhu, melihat Kaisar Langit tak tertandingi menyelesaikan semua ini, penguasa kuno itu jatuh dengan berat ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan merasa lega dan duduk di tanah terengah-engah. Anak baik, kau punya keberanian. Kaisar Langit tak tertandingi tak kuasa menahan diri untuk menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa.
Seandainya bukan karena bantuan Xiao Yan kali ini, aku khawatir dia benar-benar akan mati. Senior, Anda sangat sopan. Melihat ini, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Embrio iblis di penjara kuno semakin mengerikan, dan jiwa-jiwa dari banyak sekali pendekar kuno ditekan dan disegel di sini. Jika klan jahat dari luar wilayah ini berhasil, aku khawatir seluruh klan kuno kita akan mengalami kerusakan parah, atau bahkan dihapus dari nama, dan iblis jahat yang sesungguhnya juga akan lahir dari sini. Mata Kaisar Langit tak tertandingi menjadi gelap dan dia berkata, tapi sepertinya ada beberapa orang jahat di pusat klan kuno, dan ada juga kediaman klan kuno, aku khawatir. Mata Gu Yuan juga berkilat dengan kekhawatiran yang jarang terlihat, dan jelas bahwa dia sekarang berada dalam dilema. Sebagai dua orang senior, menurutku, sebaiknya kita masuk ke tanah suci dulu dan mencari Suner untuk membuat rencana jangka panjang. Xiao Yan juga memberikan saran. Cara yang bagus. Ketiganya langsung akrab dan tak kuasa menahan keterkejutan mereka. Hanya orang ini, melihat darah ular yang terluka parah, Kaisar Langit tak tertandingi merasa khawatir. Bagaimanapun juga, orang ini adalah Dosian bintang 8 tingkat akhir yang sesungguhnya, bahkan jika dia terluka parah, jika dia meledakkan dirinya sendiri, mereka bertiga tidak akan beruntung. 10 ular darah di atas kepalanya adalah penyelamat hidupnya. Aku membunuh 9 di antaranya. Seharusnya dia pingsan sementara. Bawa dia masuk bersama segelnya, kata Xiao Yan setelah berpikir sejenak. Sebagai salah satu dari 3 raksasa bayangan jahat penjara kuno, ular dan kalajengking Suer tidak dapat menyelesaikan pemenggalan kepala dengan Xiao Yan dan mereka bertiga saat ini, dan tidak dapat membiarkannya kembali, jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini, dan mungkin dia bisa mendapatkan beberapa manfaat berguna dari informasi yang dibocorkannya. Mulai sekarang, ayo pergi. Setelah hembusan napas itu, kunci giok berkedip, dan darah ular dan kalajengking ditekan oleh pengekangan 3 lapis luar 3 lapis milik Xiao Yanli. Bahkan jika dia terbangun, itu tidak akan menjadi sesuatu yang nyata. Suner, aku di sini. Melihat lorong menuju tanah suci kuno di depannya, Xiao Yan berseru dengan suara serak dan segera menerobos masuk. Pada titik ini, mereka bertiga menuju ke tempat suci kuno dengan darah ular dan kalajengking. Adapun Liu Hao yang disebut-sebut itu, tidak mendapat keberuntungan seperti itu. Cicit, tanpa halangan apapun, Xiao Yan dan rombongannya berhasil melewati lorong ruang angkasa dan memasuki tanah suci, tetapi di sepanjang jalan, mereka menemukan bahwa sudah ada banyak makhluk jahat yang menginginkan tanah suci di sekitarnya. Untungnya, tanah suci dilindungi oleh aura kuat leluhur kuno dari semua dinasti. Di sini, apakah ini tanah suci klan kuno? Gu Yuan dan Xiao Yan baru saja tiba di sini, dan mereka tak kuasa berkata demikian, terutama Gu Yuan dan Kaisar Langit tak tertandingi. Garis darah di tubuh mereka mulai memanas samar-samar, dan gelombang yang berasal dari paksaan di kedalaman darah dan jiwa mengejutkan mereka berdua. Jelas, ini adalah tempat yang disebut suci. Ini adalah tanah suci. Kekhawatiran di wajah Kaisar Langit tak tertandingi sedikit mereda. Klan kuno sebesar itu, para anggota senior klan kuno dan para anggota klan lainnya benar-benar mengikuti Tao klan jahat asing satu demi satu, dan dikendalikan olehnya. Seluruh dunia kuno, penjara kuno menjadi markas klan jahat asing, yang merupakan hal yang memalukan. Untungnya, tanah suci terpenting klan kuno ini belum jatuh, dan itu dapat dianggap sebagai sedikit penghiburan dalam krisis seperti itu. Tempat suci yang aneh sekali. Xiao Yan mengerutkan kening, memandang tanah yang agak tandus ini, jejak api keemasan tampak samar, dan ada suasana kuno yang sangat misterius di kejauhan, membuat Xiao Yan takjub. Jika melihat sekeliling, tempat suci kuno yang disebut-sebut ini jelas merupakan tanah yang sangat kaya, pegunungan yang megah, medan pegunungannya dari tinggi ke rendah, jalan setapaknya cukup terjal, dan di atas pegunungan, terdapat peti mati yang mencolok di mana-mana. Dalam perjalanan mendaki gunung, pemandangannya membingungkan. Apa itu? Setelah sekejap mata, Gu Yuan menunjuk ke sebuah pohon kuno di depannya dan berkata, suaranya bergetar dan aneh. Apa? Xiao Yan dan Kaisar Langit tak tertandingi mengikuti suara itu dan melihat pemandangan kepompong raksasa berwarna emas yang berjarak sekitar puluhan meter dalam garis pandang mereka bertiga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di kepompong raksasa emas itu, terdapat pola-pola emas kuno misterius yang tak terhitung jumlahnya,
membentuk keindahan megah seekor naga yang terbang dan phoenix yang menari, dan terbungkus dalam kepompong raksasa itu, terdapat aura menakutkan yang membuat ketiga orang itu tercengang. Kepompong emas, mungkinkah rumor di dalam klan itu benar? Kaisar Emas Fen Tianyan benar-benar pewaris api suci. Hanya dengan menguasai api ini ada sedikit peluang untuk memahami api suci. Melihat pemandangan ini, secercah kegembiraan muncul di wajah Kaisar Surgawi yang tak tertandingi. Puff, tepat ketika mereka bertiga hendak mengamati dari jarak dekat, pemandangan di depan mereka hancur berkeping-keping, dan ternyata itu hanyalah ilusi. Aku merasakan napas Suner yang samar, pergilah ke puncak gunung. Setelah napas itu, kekuatan jiwa Suner pada giok jiwa sedikit bergetar, Xiao Yan berkata dengan bersemangat. Puff, tepat ketika Xiao Yan dan yang lainnya hendak bergerak, ular dan kalajengking yang terluka parah itu sedikit terhuyung, tampaknya hendak bangun. Kalau begitu tunggulah. Untuk sesaat, Xiao Yan juga berhenti dan tetap diam di samping ular Suer. Masalah penjara kuno dan bahkan klan kuno harus diselesaikan sepenuhnya, dan kekuatan mengerikan dari darah ular dan kalajengking, ditambah dengan status yang luhur, saya khawatir mengetahui banyak hal. Batuk-batuk-batuk, mata indah itu baru saja terbuka, dan satu-satunya ular darah di atas rambut di puncak kepalanya sedikit bergetar, jelas kali ini lukanya terlalu serius. Di mana ini? Ular Suer tak kuasa bergumam pelan, karena tempat itu memberinya aura yang agak lembut, yang sangat aneh, tetapi membuatnya cukup takut. Berapa banyak orang yang kau miliki di pasukan klan jahat luar angkasamu? Tanya Xiao Yan dengan penuh minat sambil berjongkok di samping darah ular dan kalajengking. Binatang kecil. Jika jatuh ke tangan kakak perempuan pasti akan mencabik-cabik kulitnya dan meminum darahnya, agar kau tahu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Melihat wajah Xiao Yan yang tak bersalah, ular dan kalajengking itu meraung mengerikan. Bang bang bang. Namun, meskipun darah ular dan kalajengking itu meraung, 6 lapisan segel di sekelilingnya dengan jujur menekan dan menyegelnya, dan tidak ada tanda-tanda akan lolos. Kalau kau tak mau mati, panggil saja, kalau tidak. Di tangan Xiao Yan, api 5 warna itu menggeliat perlahan. Aku tidak akan memberitahumu jika kau membunuhku. Ular kalajengking Suer mencibir. Lupakan saja, ayo kita ke puncak gunung dulu. Setelah beberapa pertanyaan, bibir merah Suer si kalajengking ular tak bisa digoyahkan, dan ketiganya menggelengkan kepala. Apakah ini yang disebut tempat suci kuno? Kecuali ras-ras bawahan yang tinggal di klan kuno, semua kekuatan besar telah dikendalikan oleh kami. Sekarang tempat ini telah sepenuhnya berubah menjadi neraka. Kalian hanyalah semut-semut rendahan yang menyaksikan datangnya neraka. Begitu raja saya berhasil naik tahta, seluruh benua Douyun akan sepenuhnya dimusnahkan olehnya. Tidak banyak hari baik yang tersisa untukmu, jadi nikmatilah. Ular kalajengking Suer tersenyum getir, dan ada senyum yang memabukkan di balik tawanya. Omong kosong sekali. Pada saat ini, sentuhan energi dari tubuh Kaisar Langit tak tertandingi langsung mengenai darah ular dan kalajengking, menyebabkan luka yang cukup serius dan kematian. Melihat ini, Xiao Yan dan Gu Yuan tak kuasa menahan diri untuk saling pandang. Pria ini terlalu kejam, kan? Ayo kita pergi, naik ke puncak gunung untuk mencari Suner, dan setelah itu kita hanya bisa membuat rencana jangka panjang. Sekarang setelah para leluhur terbunuh, aku khawatir akan ada tantangan besar selanjutnya. Kaisar Langit tak tertandingi tak mampu menggelengkan kepalanya, dan segera melangkah menuju puncak gunung. Xiao Yan mengangguk dan bergegas menuju puncak gunung dengan darah ular dan kalajengking yang sekarat. Aneh, gunung megah ini sepertinya telah mengubur leluhur kuno yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali mendekati puncak gunung, tekanannya sangat kuat. Sekitar setengah perjalanan mendaki gunung, tekanan Xiao Yan meningkat drastis, dan keringat di dahinya terus mengalir, bahkan langkahnya terasa sangat berat, dan setiap langkah membutuhkan banyak tenaga. Ini adalah tempat peristirahatan leluhur klan kuno. Siapapun yang ingin berhasil mendaki ke puncak gunung pasti membutuhkan banyak pertimbangan. Kaisar Langit tak tertandingi juga seperti Xiao Yan, tetapi dia tetap menggertakkan giginya dan menghadapi puncak gunung selangkah demi selangkah. Robek itu, seketika itu juga, dia seolah merasakan bahwa Xiao Yan sangat menderita. Darah keluarga Xiao di dalam tubuh Xiao Yan mendidih hebat,
sekuat banteng buas, dan ada sentuhan kompleks di antara alisnya. Pola cahaya misterius itu juga semakin menyilaukan. Tato klan Xiao. Sebenarnya, kekuatan garis keturunan di antara alis Xiao Yan telah lama aktif. Hanya saja Xiao Yan belum menyadarinya. Klan Xiao. Melihat pemandangan ini, Kaisar Langit tak tertandingi berdiri tegak di tempat yang sama. Sebuah kejutan yang tak tertandingi muncul di hatinya, dan kenangan tentang klan Xiao muncul di hatinya seperti air mata air. Anak kecil, kalian benar-benar beruntung. Melihat sosok Xiao Yan yang kurus kering mengenakan kemeja hitam, Kaisar Langit tak tertandingi pun mengikuti perlahan. Pada saat yang sama, di puncak gunung, matahari keemasan yang terik memancarkan kemegahan yang tak berujung, dan di bawah terik matahari, kepompong raksasa berwarna emas merayap dengan tenang di sana. Napas di dalam kepompong raksasa berwarna emas itu suci dan tak ternodai. Sentuhan energi cahaya, seperti peri laut, aura anggun peri yang tak berujung, semuanya berada di atas kepompong raksasa berwarna emas. Pada saat itu, semuanya hening, bahkan di bawah terik matahari keemasan, sentuhan kekuatan di luar langit dan bumi perlahan mengalir ke dalam kepompong raksasa berwarna emas itu. Kekuatan semacam itu adalah api suci, tetapi itu juga reinkarnasi. Wang berdengung. Tekanan yang sangat besar membuat Xiao Yan dan mereka bertiga kesulitan. Batu-batu di bawah kaki mereka bergoyang selangkah demi selangkah, tetapi sebagai gantinya mereka bergerak maju sedikit. Meskipun jaraknya hanya 100 meter, kecepatan gerak mereka bertiga sangat lambat, belum lagi aura aneh di peti mati di pegunungan sekitarnya, yang tampaknya melawan Xiao Yan dan yang lainnya, menyebabkan mereka diserang dari depan dan belakang. Napas Suner semakin dekat. Melihat jarak ke puncak gunung hanya 100 meter, giok jiwa di tangan Xiao Yan juga memancarkan suhu lembut, yang jelas sangat dekat dengan tempat persembunyian Suner. Saat itu, Xiao Yan tidak peduli seberapa banyak luka di tubuhnya dan seberapa besar tekanannya. Di bawah tekanan ini, dia menggertakkan giginya dan berjalan selangkah demi selangkah. Bahkan Xiao Yan tidak merasakan beban apapun, dan rasa lega serta rasa bersalah tetap ada di hatinya. Sudah puluhan tahun sejak 5 kaisar menerobos langit. Selama puluhan tahun ini, untuk menemukan dan menjelajahi rahasia klan Xiao, dan juga untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka telah berkelana ke berbagai tempat untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi Suner adalah yang terakhir menemukan mereka. Tak diragukan lagi, Xiao Yan merasa sangat menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Xiao Yan sangat menyadari sifat Suner yang acuh tak acuh, tetapi bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kehidupan, Xiao Yan pasti khawatir Suner akan ditindas dan dia tidak berada di sisinya. Puncak pegunungan menjulang tinggi di tanah suci ini sepenuhnya tertutup lapisan kabut. Baik menggunakan kekuatan jiwa maupun kekuatan lainnya, sama sekali tidak dapat dirasakan. Kepompong raksasa emas pun samar-samar dapat melihat jejaknya, yang cukup aneh. Jangan salahkan diri sendiri, kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Suner tidak akan menyalahkanmu. Aku ingat dia pernah bilang dia tidak mau kalah dari siapapun, karena dia juga ingin menemanimu ke puncak dan melihat pemandangan lainnya. Gu Yuan sangat menyadari tingkah laku Xiao Yan. Merasa tersinggung, dia meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan, dan langsung tertawa, menceritakan rahasia kecil Suner yang terpendam di hatinya. Baiklah, ayah, ayo kita pergi bersama. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Jelas, kata-kata ini keluar dari mulut Gu Yuan dan cukup mengejutkan. Dia bisa dengan jelas mengetahui bahwa gadis polos di masa lalu, mungkin selama bertahun-tahun ini juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Namun di masa depan, semua sisanya akan ditangani sendiri. Boom! Suara energi yang keras menolak dan mendorong tubuh Xiao Yan menjauh, seolah sengaja mencegah mereka memasuki ruang di puncak tanah suci. Larangan di tempat suci ini terlalu tirani, dan sepertinya ada sesuatu di puncak gunung yang membuatku gelisah. Zaidu mengertakkan giginya dengan kuat dan bersiap untuk menerobos, tetapi Xiao Yan langsung terpental oleh lapisan riak energi tak terlihat, dan dia menahannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bangkit dan berada di tengah perjalanan mendaki gunung, menghadap keduanya. Tidak ada cara lain. Kaisar Langit tak tertandingi dan Gu Yuan juga mundur dengan agak malu seperti Xiao Yan. Sebenarnya apa ini? Tuan itu tidak memberitahuku bahwa ada api suci di tanah suci. Bagaimana situasinya sekarang?
Melihat Xiaoyan dan yang lainnya mengerutkan kening, darah ular dan kalajengking perlahan mengamati puncak gunung yang berkabut dan bertanya-tanya. Wang berdengung. Setelah kedipan mata, tubuh ular dan kalajengking itu tiba-tiba bergetar, dan rasa takut dari lubuk jiwanya terlepas tanpa terkendali. Api suci, nenek moyang kuno, Sueer, sang ular dan kalajengking, memiliki 10.000 keraguan di dalam hatinya, tetapi ada sesuatu di tanah suci yang membuat ibu kota tiga raksasa itu ketakutan. Selain itu, dia terluka parah, dan momentumnya melemah untuk sementara waktu. Namun fluktuasi barusan jelas merupakan aura eksklusif Seng Yan, tetapi kekuatan semacam itu berkali-kali lebih dahsyat daripada api Seng Yan pada Xiao Yan. Jika diriku yang kini terluka parah itu menghadapinya secara langsung, aku khawatir tubuh dan jiwaku akan hancur dalam sekejap. Senior, apakah ada cara untuk melewati batasan-batasan ini dan langsung menuju puncak gunung? Setelah beberapa percakapan, Xiao Yan pun buru-buru bertanya. Hal seperti ini membuat Xiao Yan tidak punya pilihan lain, tetapi tujuan sudah di depan mata, menyerah bukanlah sifat alami Xiao Yan. Kekuatan jiwa giok jiwa telah sepenuhnya terkunci di puncak gunung, dan Suner berada di puncak gunung, yang membuat Xiao Yan sangat bersemangat. Tidak tahu, di masa lalu, tanah suci damai, tetapi tidak pernah seketat sekarang. Pembatasan semacam ini mungkin disebabkan oleh tanah suci yang merasakan aura jahat dari dunia luar, dan karenanya mengerahkan kekuatannya. Mustahil untuk menembusnya dengan kekuatan kita. Kaisar Langit tak tertandingi menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah suci yang tirani, apalagi 8 dewa petarung bintang, bahkan beberapa pembangkit tenaga reinkarnasi biasa pun tak berdaya, apalagi beberapa dari mereka. Dan peti mati di pegunungan ini, aku ingat bahwa semuanya adalah mayat para tokoh kuat klan kuno yang telah gugur. Mereka menyimpan kekuatan yang tak tertandingi. Mengapa mereka semua menghilang sekarang? Mata Gu Yuan berkedip dan dia bertanya-tanya. Senior, saya menggunakan aura api suci sebagai pengantar. Saya tidak tahu apakah ini memungkinkan. Karena adanya api suci di tanah suci ini, saya khawatir bahwa dengan api suci sebagai penuntun, saya rasa itu sudah cukup untuk memberikan respons, dan semua masalah akan terselesaikan saat itu juga. Untuk saat ini, aku hanya bisa mencoba. Kaisar Langit tak tertandingi dan Gu Yuan saling memandang dan setuju. Mundurlah sedikit, Xiao Yan menyelesaikan ucapannya, dan nyala api kuning terang di sekeliling tubuhnya perlahan naik. Wang berdengung. Tepat ketika api suci muncul dari tubuh Xiao Yan, kepompong raksasa emas di pegunungan tiba-tiba menghasilkan serangkaian getaran, diikuti oleh garis-garis cahaya keemasan, seperti sinar terang yang menembus malam, dan setelah beberapa saat berubah menjadi tetesan hujan dan menyebar kemana-mana. Ini, aura energi leluhur kuno. Mustahil. Mungkinkah gadis ini telah dikenali oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya? Tapi belum pernah ada yang mampu. Melihat tetesan hujan keemasan yang melayang-layang dan gelombang panas yang tebal menyapu, Kaisar Langit yang tak tertandingi tak kuasa menahan diri untuk tidak terdiam, dan aura yang mengagumkan memenuhi hatinya. Wang berdengung. Pada saat yang sama, tekad membara di tubuh Xiao Yan, kristal api suci, termasuk api jiwa batu ember, dan lain-lain, segera bergetar, dan aura kepatuhan terpancar darinya. Puff! Dengan suara itu, matahari keemasan yang menyengat perlahan turun seperti istana dewa di langit, dan kemegahan tanpa batas menunjukkan kemuliaan tertinggi, menghiasi seluruh tempat suci seperti sebuah kuil. Matahari keemasan yang menyengat, cahaya keemasan, nyala api keemasan, dan memandang dari atas ketiganya, sesosok figur kesepian duduk agak di tengah, sedikit tertahan, hembusan napas ringan menyebar, lingkaran hitam keemasan dan pola keemasan sedikit di tengah alisnya. Berkedip-kedip, sangat misterius. Sabu-sabu, mustahil. Pada saat ini, mata ular dan kalajengking berdarah itu tiba-tiba menyipit, dan rasa takut yang terpendam di lubuk hatinya terpancar dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan napas dingin kematian benar-benar mencekamnya. Golum, ini adalah api suci tertinggi yang berada di peringkat ke-8 dalam daftar api suci. Xiao Yan merasakan pusing dan sedikit kebingungan yang jarang terjadi. Bukankah sosok cantik yang duduk tenang di depannya itu adalah Suner yang sama yang ia pikirkan di malam hari? Suner, melihat sosok yang lembut dan cantik di langit, Xiao Yan tiba-tiba merasa sangat tersentuh hatinya. Kabut di langit perlahan menghilang, dan matahari yang terik bersinar tinggi di puncak pegunungan.
Aura suci yang agung dan aura panas yang tak berujung muncul. Di bawah matahari yang menyengat, sosok Suner perlahan terbungkus oleh kepompong raksasa berwarna emas. Saat melihat sekeliling, nyala api keemasan di atas matahari yang menyilaukan itu sebenarnya merasuk ke tubuh Suner, dan di tengah alisnya, sebuah pola keemasan matahari perlahan terukir. Getaran seperti lonceng perak memancar dari langit. Di atas sosok Suner yang duduk bersila, kerudung itu anggun, seindah bunga kembang sepatu yang muncul dari air. Fluktuasi itu menyebar perlahan. Tiba-tiba, seluruh pegunungan bergetar hebat, dan sebuah kekuatan dahsyat seperti galaksi yang jatuh ke bumi. Tekanan besar itu memenuhi hati setiap orang, dan orang-orang tak kuasa menahan rasa sesak napas. Kekuatan semacam ini cukup misterius, seperti kekuatan paling kuno antara langit dan bumi. Yang kedelapan dalam peringkat api suci, 9 misteri Chongmingyan. Xiaoyan juga berkata dengan lega, karena Suner baik-baik saja, dia bisa merasa tenang. 9 Chongmingyan yang mendalam, bagaimana mungkin? Namun, tidak seperti Xiaoyan, mata Kaisar Langit yang tak tertandingi menyipit rapat, dan denyutan yang tak tertandingi menyapu dari lubuk hatinya. Jiu Xuan Chongmingyan adalah salah satu dari 4 api suci utama di awal kekacauan. Ia sebanding dengan 3 api suci teratas, karena ia adalah penguasa 9 api mendalam dan karena 9 gagak emas adalah wujud aslinya. Konon, di zaman kuno, pengendali generasi pertama dari 9 api Chongming mendalam, penguasa 9 api mendalam, hanya mengandalkan kekuatan bawaannya sendiri, dan dengan tambahan 9 api Chongming mendalam, ia berhasil mengkultivasi 9 gagak emas tanpa kehilangan kekuatan sedikit pun. Orang-orang seperti dia, bahkan di tingkat reinkarnasi, dapat disebut sebagai puncak eksistensi. Xiaoyan memandang matahari yang terik dari api suci di atas langit, dan hatinya bergetar. Aku sudah sangat lelah, dan aku telah mengalami banyak sekali situasi hidup dan mati, dan aku hanya berhasil mengumpulkan 5 api suci, dan peringkat kelima api suci itu masih cukup rendah. Api suci di sebelah kiri dan kanan rata-rata, tetapi Suner justru mengandalkan warisan klan kuno, pusaka klan kuno, dan langsung mendapatkan api suci peringkat ke-8. Hal ini membuat Xiaoyan agak tidak senang. Terlepas dari itu, warisan api suci klan Xiao agak kurang baik. Bahkan dengan tambahan Mu Yingying, Yan Qi, dan Su Suiying, warisan api suci klan Xiao lebih baik daripada klan kuno. Terlalu jauh tertinggal, dan yang paling membingungkan Xiaoyan adalah, klan Xiao itu seperti raksasa di dunia, bagaimana mungkin mereka jauh lebih buruk daripada klan kuno? Xiaoyan, lakukan. Dengan api sucimu, bantu Suner untuk melahap gagak emas. Setelah hembusan napas itu, keterkejutan di wajah Kaisar Langit tak tertandingi berubah menjadi senyum langka, dan raungan cepat pun terdengar. Baiklah. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk pelan, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Matahari keemasan yang menyengat dan garis-garis keemasan di alis Suner sepertinya memiliki semacam hubungan khusus. Weng berdengung. Tanpa penjelasan apapun, api jiwa batu ember yang menyilaukan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dalam sekejap, dan sesosok yang diselimuti api menendang keras dengan bantuan kehampaan, dan tiba-tiba menuju puncak gunung. Dentang. Bahkan dengan berkah api suci, berkat jurus Fen Jue, kecepatan Xiaoyan sangat terhambat, tetapi untungnya, Xiaoyan berhasil mencapai puncak gunung. Suner. Tepat setelah tiba di puncak gunung, tekanan dahsyat dari api suci dan suhu yang mengerikan membuat wajah Xiaoyan sedikit berubah, tetapi Xiaoyan tetap menggertakkan giginya dan berjalan menuju Suner selangkah demi selangkah. Xiaoyan selalu merasa bahwa Suner sekarang sepertinya telah memasuki semacam keadaan khusus, dan semua ini mungkin terkait dengan teriknya matahari di langit. Puff! Dengan suara itu, seberkas api keemasan menyebar di atas terik matahari dan melesat vertikal ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian, banyak bekas luka yang mencolok muncul di tubuh Xiaoyan. Robek. Sekali lagi, api emas berubah menjadi gagak emas yang meraung-raung dengan ganas, dan menyerang Xiaoyan. Sekalipun api jiwa batu ember melawan dengan keras, ia akan musnah dan ditelan olehnya setelah hembusan napasnya. Tanpa perlindungan apapun, tubuh Xiaoyan langsung terpapar udara, dan kemudian terkena kobaran api 9 Chongming yang paling mematikan. Tubuhnya menegang, dan lingkaran merah darah muncul di kulitnya, tetapi Xiaoyan tidak peduli. Di antara pandangannya, hanya Suner yang dekat dengan Cici di depannya. Senior,
Api suci di tubuh Xiao Yan tidak cukup untuk melawan Jiu Xuan Chong Mingyan. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Gu Yuan berkata dengan sedikit rasa sakit hati, matanya tak kuasa menatap langit dengan mata memerah. Entah itu Xiao Yan atau Suner, dia tidak ingin melihat apapun, bagaimanapun juga, telapak tangan dan punggung tangan mereka penuh dengan daging. Jangan khawatir, karena mereka suami istri, maka hal semacam ini pasti mereka lakukan sendiri. Kaisar Langit tak tertandingi sedikit menyipitkan matanya, dan langsung menatap matahari yang terik di langit, lalu berkata dengan cukup misterius. Crash! Gagak emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Yan, meskipun menyebabkan luka yang sangat serius, tetapi karena Xiao Yan tidak takut mati, ditambah dengan kekuatan keabadian dan kekekalan dalam tubuhnya, Xiao Yan datang ke Suner dengan mudah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gadis bodoh, terima kasih atas kerja kerasmu. Baru saja tiba di kepompong raksasa emas, menatap Suner yang terbungkus dalam kepompong raksasa emas, bernapas satu demi satu, bibir merah muda yang memikat tertelan, dan secercah api emas ditelan olehnya. Apakah kau ingat bahwa aku pernah memberitahumu bahwa di antara klan kuno, ada seorang tetua tertinggi yang hanya ada dalam nama saja? Setelah Sunsi, Kaisar Langit tak tertandingi berkata, maksudmu kekuatan tertinggi yang pernah menggunakan kekuatannya sendiri untuk meredam kekacauan seluruh 7 klan kuno. Guru generasi pertama Jiu Xuan Chong Mingyan, Guru Jiu Xuan Huo. Pada saat ini, pupil mata Gu Yuan tiba-tiba menyempit. Sebuah kejutan yang tak terlukiskan menyapu tubuhnya. Tidak apa-apa, aku khawatir gadis ini telah membangkitkan 9 penguasa api agung, dan aku hanya bisa mengandalkan mereka untuk sisanya. Kaisar Langit tak tertandingi mengepalkan tinjunya erat-erat dan tak kuasa menahan gumaman. Ini, tanda reinkarnasi. Seketika itu juga, jantung Xiao Yan berdebar kencang saat ia mendekat. Ketika matanya tertuju pada alis Suner, rasa kehilangan suara dan mati rasa di kulit kepalanya menyapu seluruh tubuhnya. Segel reinkarnasi, Jiu Xuan Chong Ming, 9 gagak emas. Semuanya hening, Jinwu muncul, Jiu Xuan Sheng. Satu demi satu suara Sansekerta kuno, seperti penguasa kuno dunia yang kacau di awal dunia, perlahan muncul. Boom! Suara Sansekerta terdengar, tubuh Xiao Yan seketika terpental puluhan meter, dan api suci di tubuhnya langsung diserap oleh terik matahari di langit. Dalam sekejap, 9 gagak emas membentangkan sayap mereka seperti burung rok, dan melayang di langit. Hahaha. Suara raungan aneh itu melampaui dunia, di atas segalanya. Setelah hembusan napas, 9 gagak emas terbang menuju alis Suner dari sudut yang sangat aneh. Puff! Dengan suara itu, 9 gagak emas yang tak terbendung perlahan tenggelam di alis Suner, dan gelombang fluktuasi ekstrim perlahan muncul. Itulah pola emas 9 warna yang dibentuk oleh 9 gagak emas, dan itu juga merupakan warisan kekuatan tertinggi dari zaman kuno, reinkarnasi dari 9 penguasa api agung. Suner ternyata memperoleh segel reinkarnasi dari sosok super kuat kuno ketika mewarisi api suci, yang sama sekali tidak diduga oleh ketiga orang yang hadir. Dan ketika api suci dan samsara sepenuhnya terserap, Suner sedikit mengerutkan kening, dan tangan gioknya yang ramping sedikit menggeliat, yang jelas merupakan tanda bangun dari tidurnya.